Welcome back to Kenupi Channel. Di video kali ini kita akan membahas drama Reborn Rich episode 2 dan 3. Drama Reborn Rich episode 2 dibuka dengan terkejutnya Hyunwoo menjadi Jin Do-jun kecil dengan berlatar tahun 1987. Suatu hari, keluarga Jin Do-jun menghadiri pesta ulang tahun kakeknya. Betapa terkejutnya Hyunwoo ketika melihat seseorang yang berada di hadapannya itu adalah pendiri Sonyeon Group, yaitu Jin Yang-chul. Ia berharap ini adalah sebuah mimpi, karena yang Hyunwoo tahu, Yang-chul sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Lee Pil-ok, istri dari Jin Yang-chul, tampak sangat menyayangi Jin Do-jun. Namun, Hyunwoo yang berada di dalam diri Jin Do-jun terus merasa terheran-heran dan bertanya kepada Lee Pil-ok, "Nenek, siapa aku?" Merasa pertanyaan itu konyol, Lee Pil-ok menjawab, "Pertanyaan macam apa itu? Kamu Jin Do-jun, cucu bungsu keluarga Sonyeon." Hyunwoo pun merasa ini hal yang tidaklah mungkin. Jin Yong-ki baru pertama kali membawa istrinya Lee Hae-in serta kedua putranya Jin Hyung-yeon dan Jin Do-jun ke rumah kakeknya, karena sebelumnya pernikahan antara Yong-ki dan Hae-in tidak mendapatkan restu dari Yang-chul. Bagaimanapun, Yong-ki tetap mempertemukan kedua anak mereka kepada kakek dan neneknya. Usaha Hae-in untuk bisa diterima oleh keluarga suaminya sangatlah sulit. Terlebih ipar-iparnya yang merasa Hae-in tidak seperti mereka, karena latar belakang Hae-in adalah seorang artis papan atas. Do-jan memergoki Jin Seong-jun, cucu tertua dari Sonyeon Group. Dia sedang berada di dalam ruangan dan terlihat mencuri serta memecahkan vas kesayangan kakeknya. Seong-jun mengetahui bahwa Do-jun berada di ruangan yang sama. Ia lantas merasa kaget dan meminta Do-jan untuk mengakui bahwa ialah yang memecahkan vas bunga tersebut. Seraya Seong-jun berkata, "Apapun yang kamu katakan, mereka akan tetap percaya padaku, karena aku ahli waris tahta yang sah." Benar saja, Do-jan tidak mau melakukan hal yang diperintahkan Seong-jun. Lantas Seong-jun marah dan hendak memukul Do-jun dan menuduh di depan semua orang bahwa Do-junlah pelakunya. Kakeknya yang mengetahui hal tersebut tidak memarahi Seong-jun. Do-jan menyadari hal yang dialaminya saat ini adalah persis yang Hyunwoo ketahui, dan Do-jan akhirnya pergi keluar rumah. Berlari, ia menyadari bahwa saat ini dia hidup kembali di tahun 1987. Do-jun pergi ke rumah masa kecil Hyunwoo. Do-jun menangis karena akhirnya dia bisa melihat keluarga aslinya. Ia rindu dengan hidangan masa kecil yang dimasak ibunya. Di sana, ia bisa melepas rasa rindu terhadap ibunya yang pada waktu itu masih hidup. Do-jun hendak menemui Jin Yang-chul karena ingin meminta maaf atas kejadian hari kemarin. Namun, keluarga Sonyeon tengah beribut memilih kepada siapa calon presiden yang akan mereka bantu pendanaannya. Mendengar percakapan di antara mereka, Do-jun memberikan saran bahwa ia akan mengganti pasiennya tersebut dengan harga 5 juta won, dan itu cukup untuk mendanai pencalonan presiden. Lalu ia mengatakan bahwa Roh Tae-woo lah yang akan menjadi presiden karena melakukan pencalonan tunggal. Yang-chul yang mendengar jawaban Do-jun mulai tertarik dengan usulan atau pilihannya tersebut, dan Do-jun merasa bahwa usulannya tersebut sudah berhasil mengganti vas bunga yang pecah. Namun, kemudian Yang-chul memberikan sebuah pertanyaan serius kepada Do-jun. Bagaimana caranya agar udang bisa mengalahkan paus? Jelas saja pertanyaan tersebut mengarah pada pencalonan tunggal Roh Tae-woo yang bisa mengalahkan dua kandidat partai lainnya. Namun, tidak begitu saja, Do-jun memberikan jawaban. Ia meminta imbalan kepada kakeknya tersebut. Do-jun adalah Hyunwoo yang berasal dari masa depan. Jelas ia mengetahui apa saja yang terjadi di kemudian hari. Ketika Do-jun mengetahui kakeknya tengah melakukan perjalanan ke Baghdad, ia meminta agar kakeknya segera kembali ke Korea dengan menggunakan pesawat lain. Pasalnya, ia ingat betul bahwa pesawat yang ditumpangi akan terkena serangan bom dari Korea Utara. Yang-chul berhasil selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Lalu ia menanyakan kepada Do-jun, mengapa ia bisa mengetahui semua kejadian, mulai dari Roh Tae-woo hingga kecelakaan pesawat.
Dojun hanya mengatakan bahwa ia bisa mengetahui isi hati kakeknya dan kakeknya hanya butuh pembenaran dari orang lain. Yang Chul memberikan tawaran hadiah. Namun, karena Dojun berasal dari masa depan, Dojun meminta imbalan apa yang dia inginkan. Ia meminta sebagian tanah di area Bundang sebanyak 160.000 meter persegi. Episode 3. Berawal dari hadiah yang diterima Dojun di masa kecilnya, kini telah berkembang menjadi uang sebesar 24 juta dolar. Tanah yang dipilih Dojun di Bundang tersebut ia jual kepada pemerintah untuk menjadi kota baru. Yang Chul selaku kakeknya mengatakan kepada Dojun, "Apakah kamu tahu saat itu tempat ini akan menjadi seperti ini atau kamu hanya beruntung?" Paman dan bibi Dojun yang mengetahui bahwa keponakannya memiliki uang sebesar itu mulai merasa khawatir. Mereka mengkhawatirkan ayahnya yang merupakan pendiri Sonyeong Group akan mewariskan harta kepada cucu bungsunya tersebut. Karena anak-anaknya ataupun Song Jun sebagai cucu sulung atau ahli waris tertua tidak diberikan uang sebanyak itu. Dan Son Jun malah diasingkan karena harus belajar. Namun Yonggi berpikir bahwa uang tersebut seharga dengan nyawa ayahnya, atau imbalan terhadap Dojun yang telah berhasil menyelamatkan Yang Chul dari kecelakaan pesawat. Di sisi lain, Jun Dojun berencana berangkat ke Amerika bersama ayah dan kakaknya untuk mengunjungi pasar film. Bahkan ia menanyakan kepada ayahnya, kepada film apa ia harus menginvestasikan uangnya. Sebelumnya, di masa kecil, Dojun juga menyarankan kepada ayahnya untuk berinvestasi kepada film Home Alone dan menjadi distributor di Korea Selatan. Pada saat itu, film Home Alone laku keras di Korea dan membuat perusahaan film ayahnya menjadi semakin besar. Di perjalanan pulang bersama kakaknya, ia melihat orang-orang sedang berkumpul dan tak sengaja bertemu dengan So Min Young. Dojun merasa tertarik pada So Min Young karena wajahnya di usia muda. Sementara itu, setibanya di pasar film Amerika, ia berpapasan dengan seseorang yang lahir di Korea dan menjadi seorang investor. Orang tersebut memiliki kebiasaan yang cukup aneh sebelum ia memutuskan untuk berinvestasi, yaitu dengan cara memakan donat. Bagaimana? Cukup nyeleneh bukan? Dia memiliki prinsip berinvestasi yang bagus. Jangan pernah menaruh pada hal yang tidak kamu yakini. Wah, Dojun meminta ayahnya untuk berinvestasi kepada proyek film Titanic. Namun, sang ayah masih ragu dengan permintaan Dojun. Tiba-tiba ayahnya mendengar alasan mengapa ia harus melakukan investasi dari seseorang yang bernama Oh Se-hyun. Dia adalah manajer perusahaan investasi Amerika, PowerShare. Pertemuan yang tak terduga Dojun dengan Oh Se-hyun pada waktu di pasar film Amerika membuat Dojun tertarik untuk menemui Oh Se-hyun kembali dan memintanya agar mau mengatur uang 24 juta dolar milik Dojun. Oh Se-hyun tidak langsung begitu saja menyetujuinya. Sudah pasti, Dojun pun tidak pantang menyerah terhadap penolakan tersebut. Bahkan, ia menyebutkan bahwa ia memiliki cukup banyak uang. Grup Sonyeong dan grup Dayoung tengah berebut mendapatkan Hando Steel. Yang Chul tidak mau membiarkan Hando Steel jatuh kepada rival bisnisnya tersebut. Yang Chul bahkan memerintahkan kepada Jin Yong-ki atau anak sulungnya agar dapat mengambil alih Hando Steel dengan dana sebesar 300 juta dolar. Dojun menemui neneknya dan memberikan buah tangan yang dia bawa dari Amerika. Sang nenek lantas menanyakan kepada Dojun, kenapa tidak memilih manajemen agar bisa membantu kakeknya mengelola dan mengembangkan perusahaan. Namun Dojun beralasan kenapa dia ingin masuk sekolah hukum agar bisa membantu kakeknya dalam bisnisnya. Dojun ditanya oleh sang kakek apa saja yang ia lakukan di Amerika. Akan tetapi seketika ia terdiam ketika melihat dokumen Hando Steel berada di depannya. Dojun menjalani kehidupan kuliahnya seperti biasa. Namun, kali ini dia mendapatkan fasilitas dari sang kakek. Tanpa Dojun sadar, ia bisa bertemu lagi dengan So Min Young, yaitu jaksa yang menggeledah grup Sonyeong di masa depan. Jin Dojun menunjukkan rasa ketertarikannya kepada Min Young dengan mengajaknya pergi, walaupun acara tersebut berakhir tidak baik. Hando Steel mengalami kebangkrutan dan memiliki hutang lebih dari 4 miliar dolar. Namun pada saat itu, Hando Steel jatuh ke tangan PowerShare, bukan grup Dayoung ataupun Sonyeong Group. Yang Chul dan Yong-ki mulai mencemaskannya. Yang Chul menyadari bahwa ada seseorang di balik PowerShare yang tiba-tiba mengambil alih Hando Steel.
yang dimana sebenarnya Hando Steel adalah bukan apa-apa untuk perusahaan investasi Amerika tersebut. Ternyata Sehyun menerima tawaran Do Jun untuk mengatur investasi keuangannya. Sehyun terkejut ketika mengetahui Do Jun mengambil alih Sonyeon Group bukan Hando Steel seperti yang dipikirkan sebelumnya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.